Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya banggakan para pemirsa Kalam Ramadan Pondok Pesantren Al-Mawardi. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat, dan semoga kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat dan lancar tanpa ada halangan apapun. Para pemirsa yang saya banggakan, semua makhluk, semua kehidupan yang ada di dunia ini tentu memiliki rizkinya masing-masing. Dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dijanjikan, dan itu pasti sesuai dengan firman Allah dalam kitab suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dari ayat ini Allah sudah berjanji bahwa setiap makhluk yang ada di dunia ini rezekinya dijamin. Rezekinya pasti ada. Artinya kita tidak boleh berkecil hati, kita tidak boleh merasa rendah diri dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi hari ini. Tentu rezeki yang kita akan dapatkan sesuai dengan usaha atau ikhtiar yang kita lakukan dan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang saya banggakan, rezeki yang diberikan oleh Allah itu salah satunya adalah rezeki yang hakiki, rezeki yang pasti. Apa itu? Yaitu adalah rezeki untuk bisa melanjutkan kehidupan. Apa? Yaitu untuk makan, untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu rezeki ini setiap hari kita rasakan. Salah satunya apa? Yaitu rezeki sehat atau nikmat sehat. Ini adalah salah satu merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, yaitu rezeki metaforis. Apa rezeki metaforis? Adalah rezeki yang dalam tanda kutip menjadi keinginan kita pribadi. Artinya, rezeki metaforis ini adalah keinginan-keinginan yang berada dalam benak kita, dan ini memerlukan usaha atau ikhtiar yang lebih kuat lagi. Apalagi misalnya dengan tantangan zaman yang hari ini, perkembangan zaman yang begitu pesat, teknologi yang begitu cepat, dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat atau kebutuhan-kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Sehingga rezeki metaforis ini tidak jarang merubah mindset, merubah pola pikir, dan merubah pola sosial seseorang. Tidak jarang kita temukan bahwa orang ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan keinginannya, melakukan dengan segala cara, sehingga mereka melupakan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Ini adalah tuntutan zaman yang perlu kita hadapi. Bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita, bagaimana kita bisa mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu perbincangan-perbincangan bahwa kita ingin ini, teman kita ingin melakukan ini tidak jarang kita dengar, baik melalui curhatan persuasif atau individu, atau terjadi di tongkrongan-tongkrongan, di warung kopi atau di lain semacamnya. Itu adalah merupakan salah satu ciri rezeki metaforis yang ada dalam benak kita. Namun, percayalah bahwa Allah itu akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.
Kenapa? Ketika kita diberikan kenikmatan di luar kebutuhan kita, bisa jadi kita akan menjadi orang yang sombong, kita akan menjadi orang yang tidak ramah kepada teman kita, tidak ramah kepada sanak dan famili kita. Sehingga apapun yang kita hadapi hari ini, apapun yang kita inginkan, kita harus mengukur. Kita harus bisa belajar menata hati, keinginan. Dan ini bukan hanya kita saja, termasuk saya. Karena kadang harus kita akui, karena keinginan seseorang, kebutuhan seseorang setiap hari, setiap tahun akan terus meningkat. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan atau rezeki sesuai dengan kebutuhan kita. Tugas kita di dunia ini adalah berusaha dan berdoa. Tentu berdoa harus diikuti dengan usaha. Usaha, begitupun dengan usaha harus diikuti dengan berdoa. Dua-dua ini keduanya harus berjalan seimbang, keduanya harus sejajar tanpa ada salah satu yang ditinggalkan. Para pemirsa Kalam Ramadan rahimakumullah. Banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal, kejadian-kejadian yang mungkin menjadi sebuah catatan buat kita. Tidak jarang kita menemukan teman kita yang dulu kita anggap, oh dia tidak akan menjadi seseorang pada nantinya. Tetapi berselang beberapa tahun kita tidak bertemu, selama 5 tahun, 10 tahun, tiba-tiba dia memiliki jabatan, memiliki pekerjaan atau bisnis yang secara tampak mata itu lebih sukses secara materi dibanding kita. Nah, apapun yang mereka dapatkan, apapun yang mereka miliki, itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya sesuai dengan kebutuhan yang sudah mereka inginkan. Nah, tugas kita adalah sekali lagi berdoa dan terus berusaha. Para pemirsa Kalam Ramadan yang saya banggakan. Di setiap kehidupan seseorang pasti memiliki tahapan-tahapan. Tidak ada kehidupan seseorang itu dia menginginkan sesuatu langsung tercapai apa yang diinginkan. Kalau saya boleh mengumpamakan seperti bayi atau seperti anak-anak. Dia ingin berjalan, tentu dia tidak bisa langsung berjalan. Dia perlu belajar dulu, perlu dipapah dulu, perlu diajak praktek dulu oleh orang tuanya. Baru kemudian dia bisa mempraktekkan cara berjalan setapak demi setapak melalui dia berpegangan tangan kepada gedung atau kepada apa dan lain semacamnya. Begitulah kehidupan yang harus kita jalani. Mungkin kita merasa lambat dalam menjalani kehidupan, terutama dalam mendapatkan sesuatu. Tetapi itu adalah pelajaran hidup, pelajaran sosial yang tentunya proses kehidupan saya, proses kehidupan kita semua tidak akan sama satu sama lain. Ada yang berjalannya lebih cepat, ada yang jalannya lebih lambat. Itulah proses hidup. Tentu mari kita lakukan, mari kita nikmati setiap tahap-tahap kehidupan yang kita hadapi sendiri. Tapi percayalah, nikmat dan rezeki Allah Subhanahu wa taala tetap ada, tetap diberikan kepada kita. Semoga kita tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Kalam Ramadan Pondok Pesantren Al-Mawardi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.